Selamat malam semuanya. Dan kami sampaikan selamat datang kepada Ibu narasumber, Ibu Dina Sulaiman. Selamat datang Ibu. Ibu Haryati, selamat datang Ibu. Dan kami ucapkan juga salam hormat kepada Presiden IPIRAN, Kak Restu, dan teman-teman yang sudah hadir di acara webinar ini. Sebelumnya, untuk teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam untuk memeriahkan acara pada malam hari ini. Dan untuk mengetes semangat dan antusias, saya akan membawakan pantun dan teman-teman bisa memberikan reaction jempol untuk mengiringi pantun saya. Cikini ke gondang dia, selamat malam semuanya. Bu Aminah pergi ke rumah Zahra. Selamat malam semuanya, saya Pipi akan memandu acara. Saya lihat sepertinya masih sedikit ya reaction-nya. Saya ulangi lagi ya pantunnya. Teman-teman silahkan berikan semangatnya pada malam hari ini, antusias dan semangatnya. Saya ulangi lagi. Cikini ke Bu Aminah pergi ke rumah Zahra. Saya Pipi Nur Hasanah akan memandu acara. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah bersedia menghadiri acara webinar ini, dan kami haturkan juga puji syukur kita kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar hari ini, webinar malam ini. Baik, untuk acara pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kami berjalan dengan lancar. Dengan membacakan basmalah, kami buka acara ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Presiden IPIRAN kepada Kak Restu, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber kita pada acara kali ini, Ibu Dina Sulaiman. Beliau pakar geopolitik Timur Tengah sekaligus dosen Universitas Pajajaran. Kami hormati pula Ibu Haryati. Beliau adalah koordinator Aliansi Kepemudaan PPID Kaltim Tengka periode 2020-2021 dan juga founder Perempuan Bersuara. Dan yang kami hormati juga peserta webinar sekalian. Pertama-tama kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan inayahnya kita semua bisa berkesempatan untuk hadir di acara webinar IPIRAN 2023 pada kali ini. Begitu juga salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin memperkenalkan diri barangkali teman-teman semua, saya Restu Putra Perdana, Presiden IPIRAN periode 2023-2024. Alhamdulillah, berbicara mengenai tema kita pada acara kali ini, hampir tepat 1 tahun berlalu, masyarakat Iran, terutama kami, pelajar Indonesia di Iran ini dihebohkan dengan kasus kematian seorang gadis berusia 22 tahun bernama Masha Amini. Kasus kematiannya menjadi pusat perhatian kala itu lantaran diduga dianiaya oleh kepolisian Iran setelah ia diperiksa karena memakai pakaian yang tidak sesuai dengan aturan barangkali. Akibatnya pemberitaan tentang kekerasan dan paksaan pemerintah Iran pada kala itu mencuat ke dunia internasional sampai ke Indonesia juga. Kemudian setelah itu protes dan demonstrasi juga terjadi di mana-mana di sini, dan alhasil pandangan mengenai pemerintah Iran dan negara Iran pada umumnya juga tersebar luas ke dunia internasional. Saya ingat sekali waktu itu
karena mungkin banyak demonstrasi dan protes, kami juga agak kesulitan keluar dari asrama karena kondisi di luar masih belum memungkinkan dan masih belum dikatakan bebas dari bahaya barangkali gitu. Walaupun nggak terlalu seram. Maksudnya bagi kami para pelajar Indonesia di luar itu ancaman sedikit apapun kita mesti hati-hati. Kemudian setelah selang 1 tahun peristiwa tersebut terjadi, fakta-fakta mengenai kematian Mas Amin ini telah terkuak. Namun hanya segelintir orang barangkali yang dapat informasi tersebut dan fakta tersebut, sehingga tidak banyak masyarakat dunia yang tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa Mas Amin ini. Isu kekangan terhadap perempuan di Iran pun masih menjadi pandangan umum yang dipercaya oleh banyak orang, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Di sini IPI Iran sebagai organisasi pelajar Indonesia di Iran, dengan melihat realitas yang kami alami dan kami rasakan sendiri, seperti mempunyai tanggung jawab moral untuk bisa berusaha memberikan informasi yang seakurat mungkin kepada masyarakat, terkhususnya masyarakat Indonesia dan keluarga mahasiswa Indonesia di Iran, dengan memberikan informasi yang sebaik-baiknya. Barangkali itu pembukaan sedikit dari saya. Semoga acara ini lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Dimohon untuk tetap kondusif sehingga materi yang disampaikan narasumber dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Presiden IPI Iran, Kak Restu Putra Perdana. Baik, seperti yang kita dengar ya, banyak sekali di 1 tahun yang lalu itu banyak sekali hoaks dan cerita-cerita berita-berita yang terdengar kepada kita tentang Mahsa Amin ini gitu. Ada banyak pro dan kontra yang mereka bahas dan sampai sekarang fakta yang memang sebenarnya terjadi itu tidak tersampaikan dan tidak tersebarkan gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kami yang mengira bahwasannya ternyata kasus ini sangat tidak baik gitu. Ada negatifnya gitu. Ada yang bilang ini ada positifnya gitu. Mungkin kita belum tahu juga gitu bagaimana kejelasannya dari kasus 1 tahun yang lalu itu gitu. Maka dari itu kita di sini sudah menghadirkan 2 narasumber yang sangat mumpuni dalam bidang ini. Kita langsung saja panggilkan untuk pemateri pertama itu dari Ibu Dina Sulaiman. Ibu Dina Sulaiman ini adalah dosen di salah satu universitas Indonesia dan beliau juga sebagai pakar geopolitik Timur Tengah. Banyak sekali tulisan-tulisan yang beliau unggah sampai di 3 tahun terakhir ini ada 23 jurnal yang sudah dipublikasikan dan itu lebih banyaknya adalah tentang Ketimur Tengahan. Maka dari itu ini sangat bagi kami ini adalah kesempatan yang sangat baik dan luar biasa gitu. Kita bisa dipertemukan dengan Ibu Dina Sulaiman ini. Maka dari itu kita langsung saja simak pemaparannya kepada Ibu Dina. Persilahkan. Baik, ini yang mau share screen saya sendiri atau gimana? Kalau saya ini masih disable ya, belum bisa share. Oke. Panitia yang share ya? Iya, Bu. Baik. Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup di kameranya, Bang Dek. Ya, selamat sejahtera kita semua. Terima kasih atas undangan dari IPI Iran. Saya senang sekali kita bisa berdiskusi tentang isu ini dan juga mungkin nanti suatu saat kita juga bisa berdiskusi tentang isu-isu yang lain. Artinya saya senang ketika mahasiswa aktif, tanggap gitu ya, memberikan
pemikiran yang mendalam mengenai fenomena yang terjadi di sekitarnya. Saya pikir memang itulah seharusnya yang dilakukan oleh mahasiswa ya dimanapun. Baik, langsung saja saya akan mengajak teman-teman semuanya, para hadirin, mereview ulang kasus Mahsa Amini. Kalau kita kilas balik ya setahun ini, begitu banyak tulisan, kemudian juga podcast ya di Indonesia itu ada orang-orang yang tiba-tiba aja jadi perhatian dengan Iran gitu ya. Ada seleb-seleb medsos gitu yang berbicara soal Iran, soal perempuan Iran gitu ya. Yang saya perhatikan banyak pembicara atau penulis terkait kasus Mahsa Amini itu melupakan satu hal yang paling mendasar, yaitu faktanya. Betul tidak sih faktanya seperti itu gitu ya? Betul tidak datanya tuh seperti itu? Betul tidak bahwa Mahsa Amini itu meninggalnya karena disiksa polisi, karena dipukul oleh polisi, misalnya seperti itu ya? Ketika data awal sudah salah gitu, analisisnya akan salah. Mau dibicara apapun berputar-putar akan salah karena fondasi awalnya salah, datanya yang salah gitu ya. Jadi pertanyaan kritisnya itu sebenarnya kepada setiap orang dalam semua kasus sebenarnya, dalam berbagai kasus itu pertanyaan awal itu datanya sudah valid atau belum, ya sudah dicek and recheck atau belum datanya. Sebelum itu kita bisa memastikan, sulit untuk melakukan analisis dengan valid juga gitu. Dan banyak orang selama setahun ini melupakan pertanyaan yang pertama ini gitu ya. Padahal kalau saya perhatikan waktu itu hanya selang beberapa hari sebenarnya sudah keluar CCTV-nya ya, CCTV yang disiarkan oleh televisi di Iran tentang kejadian saat itu. Nah, itu benar-benar dilupakan, diabaikan, dan kemudian berputar-putar bicara soal hal-hal yang memang menjadi agenda awal, yaitu soal kebebasan perempuan, soal apakah seharusnya perempuan itu berjilbab atau tidak, gitu kan? Apakah ketika seorang perempuan itu berjilbab artinya diintimidasi atau didiskriminasi dan lain-lain. Diskusinya berputar-putar di situ, sementara datanya dilupakan. Nah, kemudian pertanyaan kritis yang kedua, next. Dalam setiap konflik, kita itu perlu mengecek ada 4 variabel. Apa sih triggernya, gitu ya? Sesuatu yang terjadi, Mahsa Amini misalnya meninggal dunia, apakah itu akar kasusnya, akar itu apa pivot ya, atau dia trigger gitu. Nah kemudian apa yang membuat sebagian orang kemudian turun ke jalan? Apa yang memicu orang-orang kemudian akhirnya menggaungkan yel-yel perubahan rezim misalnya gitu ya? Siapa yang mau mobilisasinya? Nah, 4 ini harus, kalau kita sedang menganalisis sebuah kasus ya, kasus yang di dalamnya ada konflik, 4-4-nya ini harus diperiksa satu-satu. Ya, kalau hanya bicara soal Mahsa Amininya yang meninggal dan itu juga mengabaikan proses check and recheck data, kita sedang bicara di trigger faktor aja. Terus menutup mata dengan apa sih faktor aggravating yang memperuncing kasus ini apa sebenarnya? Misalnya apa? Misalnya ada konflik etnis, misalnya ya, ada suku Kurdi yang memang punya rekam jejak di berbagai negara, selalu saja ada sebagian dari orang-orang suku Kurdi yang memang ingin berpisah dari negara tempat mereka berada. Kurdi di Turki, Kurdi di Suriah, gitu ya, Kurdi di Irak, Kurdi di Iran. Selalu ada sebagian elemen dari Kurdi yang ingin lepas, ingin membentuk negara sendiri. Kemudian ada faktor perbedaan mazhab juga di Iran.
Nah, ini bisa disebut sebagai aggravating factor, faktor-faktor yang memperuncing. Nah, itu juga harus di breakdown satu-satu gitu ya. Kemudian siapa sebenarnya yang memobilisasi massa? Siapa yang menggerakkan massa supaya turun ke jalan? Mahsa Amini ini kan awalnya tidak dikenal ya, maksudnya bukan tokoh besar atau seleb, enggak. Tapi tiba-tiba saja melalui media sosial berita tentang dia itu menyebar dengan sangat masif. Siapa yang memobilisasi ini? Siapa yang bergerak di media sosial ini, yang memanfaatkan media sosial dengan sangat masif didukung oleh pemberitaan media-media mainstream? Itu pertanyaan berikutnya. Kemudian pivotal faktornya, sebenarnya akar dari problem itu apa? Problem yang terjadi di Iran ini gitu ya. Apa sih akarnya? Nah, ini satu persatu perlu kita breakdown, tapi mungkin ini pemicu saja ya, diskusi saja. Kalau dijelaskan semuanya itu akan sangat panjang. Baik, kemudian saya ingin ya next. Saya ingin bicara soal mobilizing faktornya saja dulu ya. Mobilizing faktor yang siapa sih yang berperan dalam memobilisasi massa dengan sangat cepat dan itu levelnya pun internasional ya, levelnya pun global. Yang bergerak itu global, maksudnya yang bereaksi, merespon sampai bikin podcast, bikin webinar-webinar yang tanda kutip menyatakan dukungan pada perempuan Iran itu di berbagai negara, bukan cuma orang Iran aja gitu ya, atau bukan cuma orang Iran di negara lain, enggak. Bahkan orang Indonesia yang tadinya kayaknya nggak ada urusan sama Iran, tiba-tiba bersuara gitu ya. Nah, ini saya ingin fokus di sini saja dari 4 faktor tadi, karena keterbatasan waktu. Aktornya itu adalah NGO-NGO yang memang punya pola yang sama di berbagai negara, bukan hanya di Iran. Ada banyak NGO yang membawa narasi-narasi yang umumnya seragam ya, umumnya terkait HAM, terkait demokrasi, pembelaan terhadap LGBT, kemudian liberalisme. Pemerintahan itu harusnya tidak boleh ada unsur agama di dalamnya, harus sekuler. Nah, suara-suara seperti itu banyak dibawa oleh NGO-NGO yang memang didanai Barat, tapi kemudian dia seperti MLM ya, nanti beranak pinak di bawahnya gitu, sehingga kadang-kadang orang mengira loh ini NGO lokal, padahal ternyata kalau dilacak jejaringnya masuknya ke ini ya NGO yang didanai Barat ini. Nah, di berbagai negara kasus-kasus yang sebentar saya harus ya, di berbagai negara NGO-NGO ini menggunakan isu yang berbeda-beda di negara target. Contohnya apa? Contohnya di Hong Kong. Hong Kong itu juga selama berbulan-bulan itu didera aksi demo besar-besaran, yang intinya nggak ingin tidak ingin China berkuasa lagi di Hong Kong gitu ya. Kemudian di Suriah ya, di Suriah juga diawali dengan aksi-aksi demo juga. Kalau di Suriah isunya demokratisasi awalnya isunya demokratisasi dan kemudian ketika tidak laku ternyata isu ini akhirnya muncul isu khilafah ya, isu sektarian Sunni Syiah. Nah, kemudian kalau di Iran memang yang dipakai adalah perempuan. Nah, bagaimana apakah NGO-NGO itu juga ada di Indonesia? Ada di Indonesia. Di Indonesia biasanya isunya yang dipakai itu ya demokrasi ya, atau misalnya ada kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Nah, apakah di tempat negara tersebut tidak ada masalah sama sekali? Ada masalah ya. Jadi bukan berarti dia bergerak di ruang kosong, tapi ada masalah, ada sesuatu yang berpotensi untuk kemudian
dijadikan trigger. Nah, tadi ya triggering faktor tadi ya dijadikan pemantik gitu, dan kemudian mereka uh, sudah mempersiapkan elemen-elemen lainnya untuk memunculkan sebuah gerakan massa sesuai yang memang mereka inginkan gitu ya. Nah, ada yang disebut marginal violence theory, teori kekerasan marginal. Jadi NGO-NGO ini, LSM-LSM yang didanai oleh Barat ini, dia sudah ada semacam SOP ya, Standard Operating Procedure gitu ya. Jadi artinya ambil satu isu yang memang kemungkinan besar akan membuat rakyat marah, akan membuat warga turun ke jalan gitu ya. Nah, kemudian dalam aksi demo itu gunakan langkah-langkah yang sebisa mungkin membuat polisi marah. Ya, membuat polisi akhirnya bertindak sesuatu gitu ya. Mereka bilang non-violent, tapi sebenarnya violent juga. Sebenarnya kekerasan juga, misalnya membakar infrastruktur, misalnya membakar kantor-kantor atau mobil-mobil dibakar. Sehingga memunculkan reaksi dari polisi, ya. Dan ketika polisi sudah bereaksi, itu sudah siap tuh perangkat yang lain. Oh, ini ada HAM, ada pelanggaran HAM ini yang dilakukan oleh polisi. Seolah-olah polisi tidak boleh melakukan apapun terhadap demonstran. Mereka mengaku demonstrasi damai. Oh, polisi nggak boleh, itu melanggar HAM. Nah, gitu. Nah, kemudian ketika tereskalasi ya demo yang mereka yang memulai dengan ada kekerasan, dengan merusak infrastruktur, menyerang masyarakat sipil, kemudian polisi bereaksi, dan seluruh dunia kemudian bergerak, oh ini ada pelanggaran HAM dan lain-lain, itu kemudian akan mendorong nih kalimatnya seperti ini di teori tersebut, to push the government to the edge. Maksudnya pemerintahnya itu kemudian akhirnya terdorong sampai ke pinggir jurang gitu ya, karena diserang habis-habisan di seluruh dunia, dan itu yang terjadi di berbagai negara ya, bukan cuma Iran gitu ya, Libya dulu juga seperti itu, bahkan Libya itu dengan tuduhan bahwa pemerintah melakukan pelanggaran HAM berat kepada rakyatnya, itu Dewan Keamanan PBB dalam waktu 1 bulan saja itu langsung ngeluarin resolusi yang memberikan mandat kepada NATO untuk melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyat Libya, katanya gitu. Dan akhirnya NATO segera membombardir Libya dan tergulinglah pemerintahan Libya, Gaddafi waktu itu. Dan kemudian juga kasus di Suriah itu juga mirip juga ya, ketika ini aksi-aksi demo yang luar biasa itu di berbagai kota, kemudian yang disebarluaskan di seluruh media massa dunia adalah kekerasan yang dilakukan oleh polisi, dan akhirnya pemerintah negara-negara barat langsung bersuara, hampir semuanya mengatakan bahwa Assad harus mundur, dan itu pula yang terjadi di Iran dalam kasus ini, dan sebelumnya sebenarnya sudah terjadi berkali-kali juga ya. Contohnya dulu di zaman Rouhani, dulu demonya awalnya bensin ya, harga BBM yang naik, kesulitan ekonomi, tapi ujung-ujungnya malah kerusuhan dan kemudian menginginkan perubahan rezim. Sama seperti di kasus Mahsa Amini ini. Jadi ketika kita melihat kasus apapun di sebuah negara yang punya indikasi bahwa pemerintah di negara tersebut mengganggu kepentingan kapitalis global, mengganggu kepentingan barat, itu sebenarnya kita sudah harus mendeteksi 4 faktor ini ya. Jadi kita tidak seharusnya berhenti di satu faktor trigger Mahsa Amininya saja yang dibahas. Wah, ini perempuan harus berjilbab, kalau nggak berjilbab akan dihukum, di Iran itu kejam dan lain-lain, tanpa memperhatikan fakta dasarnya, fakta awalnya betul atau tidak kejadiannya seperti itu, dan yang kedua tanpa memperhatikan faktor-faktor konflik. Dan salah satu dari 4 faktor itu kan mobilizing faktor itu NGO ini. Ya, coba next.
Nah, kemudian khusus untuk Iran, baik jadi saya perlihatkan bahwa ini polanya itu sama dengan kejadian di berbagai negara lain ya, yang pemerintahan yang memang ingin digulingkan. Nah, kemudian kalau khusus untuk Iran sebenarnya ada dokumen yang sudah jelas sekali, dokumen yang menunjukkan bahwa memang memfasilitasi proses-proses penggulingan rezim melalui aksi-aksi demo seperti ini. Ya, hanya kalau di paper ini nggak jelas isunya apa gitu ya. Jadi isunya itu akan sangat kondisional. Bisa saja tentang BBM, bisa saja tentang kejadian kekerasan yang mungkin dilakukan oleh aparat misalnya, dan yang terbaru itu yang kita sedang bahas ini Mahsa Amini gitu ya. Nah, di Options for a New American Strategy Towards Iran, itu bisa di-download aja. Next. Di dalamnya itu secara jelas, secara gamblang dijelaskan apa sih yang harus dilakukan supaya kita bisa menggulingkan rezim di Iran. Jadi memang target kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu memang menginginkan penggulingan rezim gitu ya. Nah, fundingnya Brookings Institution ini apa? Brookings ini lembaga think tank. Jadi dia yang memberikan saran-saran kepada pemerintah Amerika. Dan Brookings ini dulu juga yang memberikan saran untuk penggulingan rezim di Libya, dan akhirnya terjadi pemerintah Libya terguling, dan juga penggulingan rezim di Suriah. Tapi Suriah bisa bertahan sampai hari ini. Tapi kalau kita lihat fundingnya, dan ini terbuka ya, maksudnya ini data yang terbuka. Dia juga mengakui sendiri bahwa ini yang ngasih dana ke dia ini adalah Coca-Cola, Exxon, Chevron, Goldman, Pepsi, Bank of America, Boeing, dan ini yang paling bawah Raytheon. Raytheon itu adalah perusahaan produsen senjata terbesar di Amerika Serikat. Dan Raytheon itu adalah salah satu pendana kampanye terbesar Presiden Amerika Serikat. Ya, baik. Next. Ketika kita tahu dananya dari sini, ya sebenarnya itu sesuatu yang sangat mudah kelihatan ininya ya, benang merah semuanya. Jadi kalau kita lihat di bab 6-nya, yang direkomendasikan adalah Amerika kalau ingin menggulingkan rezim di Iran, ya dukung ini aksi-aksi demo rakyat ini gitu ya. Tapi dia pakai asumsi yang tidak melihat fakta juga. Jadi asumsi yang dipakai oleh si pembuat paper ini adalah bahwa pemerintah Iran itu tidak disukai oleh banyak orang Iran gitu kan. Jadi karena banyak yang nggak suka, kalau kita dukung aksi demo, maka ya mereka berasumsi ya pasti akan bisa terjadi penggulingan rezim itu. Ya, next. Nah, nih di halaman 103 disebutkan bahwa bahwa pemerintah Amerika harus mendorong rakyat Iran untuk mengambil alih kekuasaan atas nama mereka sendiri, dan ini akan menjadi metode paling sah dari perubahan rezim. Kalau Amerika Serikat menyerang, nah itu kan dia melanggar hukum internasional. Tapi kalau yang dilakukan Amerika Serikat adalah memberikan dana, mendukung di balik layar, sehingga seolah-olah seandainya terjadi penggulingan rezim, oh itu rakyat. Itu adalah sejarah sebuah bangsa yang memang sangat ekspresif dalam berpolitik. Jadi yang namanya berdemonstrasi
pertama disebut itu Palestina. Kita harus membela Palestina. Jadi antara Iran dan Amerika Serikat ada perbedaan kepentingan nasional yang benar-benar kontradiktif. Yang satu ingin mempertahankan Israel, yang satu justru melawan Israel karena Israel menjajah Palestina. Dan kemudian kepentingan lainnya adalah terbukanya akses minyak dan gas. Konflik di Suriah itu pertarungan pipa gas sebenarnya kan. Iran akan membangun pipa gas yang melewati Suriah dan masuk ke Eropa, dan itu direstui oleh Rusia dan Cina. Sementara Qatar juga ingin membangun pipa gas juga. Qatar dan Iran ini dua negara yang sangat kaya gas. Kalau Qatar bikin pipa gas juga harus lewat Suriah, kemudian baru masuk ke Eropa. Tapi kan Suriah memilih pipa gas dari Iran. Akhirnya Suriah menghadapi agenda penggulingan rezim juga. Dan kemudian mencegah munculnya kekuatan lain atau hegemon yang keras, yang kuat. Amerika Serikat sangat tidak ingin ada negara lain atau istilahnya hegemon yang kuat di kawasan. Sementara Iran itu naik banget sampai sekarang menjadi hegemon yang sangat berperan di Timur Tengah gitu ya. Apalagi setelah ini ya, setelah perang Rusia mulai Februari 2022 itu kelihatan banget power Iran sangat membesar di kawasan. Karena seiring dengan faktor-faktor lainnya. Terlalu panjang kalau dijelaskan. Baik, yang keempat, alasannya mencegah penyebaran senjata pembunuh massal. Dan ini yang kemudian terus didengung-dengungkan, oh kami mengembargo Iran karena Iran mau membuat bom nuklir, kan itu yang selalu disebarkan. Padahal IAEA sendiri yang mengawasi nuklir Iran menyatakan nggak ada itu senjata nuklir itu. Kemudian dan seterusnya gitu ya. Baik, ini saya pikir sekedar menunjukkan cara pandang yang lebih luas ya ketika kita melihat kasus ini, kasus Mahsa Amini ini. Jangan dilihat parsial saja, karena ketika hanya parsial menganalisisnya, itu kita tidak akan mendapatkan hasil analisis yang komprehensif, apalagi kalau datanya ternyata tidak valid. Mungkin itu saja, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Baik, terima kasih banyak Ibu Dina Sulaiman atas pemaparan materinya. Sungguh sangat bermanfaat bagi kami semua. Ternyata kami-kami yang masyarakat umum dan awam nggak tahu bagaimana kasus ini dirancang gitu kan. Kita hanya taunya, wah orang yang nggak mau pakai jilbab tiba-tiba dipaksa harus pakai jilbab gitu. Oh ternyata Iran gitu banget ya gitu. Kita sebagai masyarakat umum berpikirnya dangkal seperti itu gitu. Kita nggak tahu bagaimana dibalik kasus Mahsa Amini ini, dan ternyata emang ada motif tertentu begitu kan yang dirancang khusus oleh Amerika Serikat yang lebih khususnya gitu kan ya. Baik, untuk teman-teman yang masih di kepalanya ada pertanyaan atau misalnya ada yang belum jelas, kami di sini membuka pertanyaan, 3 pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk open mic. Izin bertanya moderator. Ya, silahkan. Baik, terima Zahra. kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Zahratul Aini, mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang saat ini saya sedang menggarap tesis, Ibu izin terkait dengan isu yang terjadi kepada Mahsa Amini ini. Sedikit cerita mungkin awal mulanya saya melakukan penelitian ini, saya mengambil dari sudut pandang media. Jadi saya mengkomparasikan bagaimana dua media. Yang pertama yaitu mungkin media yang kontra dengan kebijakan pemerintahan Iran. Yang kedua yaitu media milik pemerintah Iran, yaitu di sini media Al-Alam yang saya teliti. Nah, mungkin pada awalnya ketika saya mendengar pemberitaan-pemberitaan yang tersebar, itu saya sempat termakan seperti sebegitu parahnya ya gitu Iran dengan isu hijab gitu, awalnya begitu. Tapi ketika saya melakukan diskusi dan betul seperti Ibu bilang tadi bahwa kita harus melihat data yang validnya seperti apa gitu. Nah di situ ada terkejut juga saya mendengar bahwa oh ternyata
tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Malah timbul pertanyaan saya, di Iran itu banyak perempuan yang mungkin jilbabnya lebih parah dari itu, tapi tidak ditangkap, aman-aman saja. Ada apa sebenarnya gitu. Ketika di situ saya semakin tertarik, dan tetapi ketika saya membaca lebih jauh dari dua media ini, yang ingin saya tanyakan, kenapa media dari pemerintah saja itu tidak mempublikasikan real bagaimana kasus ini bisa terjadi gitu, Ibu. Saya sudah membaca beberapa media-media juga, atau beberapa tulisan-tulisan yang mungkin keseluruhannya itu lebih banyak membela hak perempuan tadi gitu, secara tidak langsungnya seperti menyudutkan pemerintahan Iran semua gitu. Saya juga belum menemukan di mana ini ya tulisan-tulisan atau media-media yang memang membicarakan hal yang terjadi gitu, Bu. Bagaimana trik dan tipsnya saya bisa menemukan media-media atau tulisan-tulisan yang memang bisa menguatkan data saya dalam hal akademis, dalam hal akademisi. Saya kembalikan, terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Dina. Boleh silahkan langsung menjawab. Baik, tadi katanya membandingkan Al-Alam ya, Al-Alam dengan media Dengan media NCRI Women Committee, Bu. Oke, itu media apa itu yang maksudnya media siapa gitu, dari mana? Dari media tersebut didirikan oleh Maryam Rajavi yang orang Iran, tetapi menegakkan keadilan untuk wanita di Iran. Baik, Maryam Rajavi itu ini ya, dia itu wanita Kurdi yang melakukan aksi-aksi teror di Iran dan kemudian sekarang berlindung di negara Barat gitu ya. Jadi saya pikir perlu juga Anda meneliti juga ini siapa pendirinya, latar belakangnya seperti apa, dan organisasi yang dia pimpin itu oleh sebagian negara itu sudah disebut organisasi teroris juga gitu ya. Karena apa ya? Karena memang melakukan aksi-aksi teror itu. Baik. Kemudian kalau Al-Alam itu memang media yang dibuat oleh pemerintah Iran, jadi media resmi Iran. Saya kok itu bahasa apa? Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Yang Arab. Anda cari bahasa Arab. Bahasa Arab. Saya pikir harusnya ada ya. Harusnya ada, karena kalau saya nggak mengikuti Al-Alam, tapi saya mengikuti Press TV misalnya. Jadi kan IRIB itu kebetulan saya pernah bekerja juga di sana selama 5 tahun ya, Islamic Republic of Iran Broadcasting, itu dia punya banyak channel. Antara lain Al-Alam, Press TV gitu ya, dan kemudian channel-channel yang lain termasuk channel yang berbahasa Indonesia juga ada, tapi dalam bentuk radio. Seharusnya ada. Kalau di Press TV juga ada, gitu ya. Saya sering baca semacam klarifikasi atau penjelasan tentang itu. Mungkin lebih ke coba mencarinya dengan kata kuncinya, mungkin ya lebih teliti saja, gitu kan. Atau misalnya gini, komparasinya di IRIB-nya langsung gitu ya. Kan Al-Alam itu kan bagian dari IRIB. Bisa saja nanti nyari di media-media lain yang memang dipayungi oleh IRIB gitu. Jadi kan berarti ini media resmi pemerintah gitu kan. Dan saya pikir ya ini kalau komparasi berita itu terlalu levelnya tuh nggak setara ya kalau berita yang di bawah IRIB dengan dikomparasikan dengan berita yang di channel berita yang dibuat oleh sebuah lembaga separatis gitu ya. Maryam Rajavi itu disebutnya memang separatisme ya, dan kemudian melakukan aksi-aksi itu. Saya pikir komparasinya mungkin lebih cocoknya misalnya dengan BBC gitu ya. BBC kan juga lembaga pemberitaan yang levelnya negara juga gitu ya. Atau CNN misalnya gitu. Atau Al Jazeera bisa jadi ya. Jadi state gitu. Antara state dengan state, antara negara dengan negara gitu. Itu mungkin sekedar saran ya. Ada kok ada. Maksudnya
mungkin perlu mencari lebih tekun saja ya. Kayak gitu. Ya, Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. ya sama-sama. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak Zahratul Aini? Sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah. Nanti mungkin izin juga kepada moderator atau Ibu untuk dapat mengirimkan eh, presentasi dari Ibu tadi untuk bisa saya baca dan telusuri. Terima kasih. Oke, baik Kak. Eh, untuk pemberitahuan juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan tentang hijab dan perempuan Iran, nanti insya Allah di pemateri kedua akan lebih spesifik dibahas gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari kolom chat. Pertanyaannya banyak sekali ya. Ada 4. Eh, katanya jawabannya iya, dari nomor 4 dulu katanya. Mengapa pula Masa Amini mendapat simpai besar dari sebagian rakyat Iran? Apa ini bukti bahwa publik Iran sudah muak dengan sistem pemerintahan yang konservatif? Ini Baik. pertanyaan dari Kak Jafat. Ya. Baik, Silakan. langsung jawab ya. Baik, ada 4 pertanyaan. Satu, apa dampaknya terhadap kebijakan internal? Saya pikir tidak ada perubahan ya. Kenapa? Nanti kita lihat jawabannya. Apakah kasus Masa Amin ini murni hukum atau politik, khususnya terkait etnis Kurdistan? Pertama, datanya dulu. Kita bicara Masa Amin yang apa ini? Kan itu kan yang tadi saya pertanyakan di slide pertama. Kalau Masa Amin ini dibunuh oleh polisi, disiksa oleh polisi, ya analisisnya akan sangat berbeda dengan orang yang melihat CCTV-nya loh, dia nggak diapa-apain kok gitu loh. Tiba-tiba jatuh, pingsan, dan kemudian masuk rumah sakit, kemudian meninggal, dan tapi isu itu dalam waktu sekejap kemudian diberitakan dengan sangat luas gitu ya. Jadi yang panjang lebar saya ceritakan tadi itu kan ini gitu ya. Jadi jawaban untuk nomor 2 ya, ini pertanyaan yang saya pikir tidak bisa dijawab dengan situasi yang seperti ini ya, kan gitu. Terkait dengan Kurdistan tadi juga saya bilang tadi kan tadi ada 4 faktor dalam konflik ya. Ya, Kurdistan saya pikir itu juga aggravating faktornya. Jadi memeruncing bahwa kebetulan Mahsa Amin ini seorang Muslim Sunni, kemudian orang Kurdistan pula gitu ya. Dan kita lihat kerekam jejak Kurdistan seperti apa gitu kan. Dan ada partai yang memang separatis juga di sana gitu. Nah itu memperuncing konfliknya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa pihak luar Iran begitu antusias dan agresif ya? Tadi itu yang saya jelaskan secara panjang lebar itu tadi ya. Nggak mungkin saya ulangi lagi. Nah, tapi yang keempat ini saya punya jawabannya. Mengapa Masa Amin ini mendapat simpati besar dari sebagian rakyat Iran? Ukurannya besar kecilnya dengan cara apa kita mengukur? Ya, kalau mengukurnya dari jumlah orang yang turun ke jalan, yang demo pro Mahsa Amini, demo pro anti hijab gitu ya, demo anti hijab dan demo anti pemerintah, dengan orang yang turun ke jalan untuk mendukung pemerintah, banyak mana? Dan ternyata kan jauh lebih banyak yang mendukung pemerintah gitu loh. Nah, kalau itu yang jadi ukuran, berarti kan pernyataan apa ini, apakah bukti rakyat sudah muak itu jadi tidak relevan lagi gitu ya. Ya lihat aja kalau ukurannya itu. Kemudian ukuran yang kedua, seberapa besar sih sebuah pemerintah itu didukung oleh rakyatnya. Ukuran yang kedua adalah jumlah turnout vote dalam pemilu. Jadi kalau ada pemilu yang datang ke TPS itu sedikit, itu tandanya rakyatnya udah nggak percaya lagi sama sistem. Tapi ketika yang yang datang ke kotak suara itu tinggi, itu artinya rakyat masih percaya sama sistem. Dan selama ini pemilu-pemilu di Iran, datanya ada resmi bisa dicek, itu selalu tinggi gitu ya. Nah itu ukuran menilai dukungan rakyat kepada pemerintah itu
Ya kayak gitu. Dan itu juga di Indonesia juga seperti itu ya. Ketika misalnya yang datang ke TPS nanti pemilu kan sebentar lagi kita pemilu dan itu banyak banget tuh juga rakyat Indonesia masih percaya pada sistem gitu ya, masih mendukung NKRI gitu. Kalau nggak mendukung NKRI lagi udah pasti udahlah bubar aja NKRI. Nah misalnya kebanyakan rakyat seperti itu nggak akan mendukung lagi sistem gitu ya. Baik, makasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya. Untuk Kak Fawad, semoga menjawab ya jawabannya. Baik, untuk satu lagi terakhir pertanyaan, teman-teman yang punya pertanyaan silahkan open mic. Ada pertanyaan? Sepertinya sudah paham semua Bu ya, sudah jelas. Oke, baik. Selanjutnya, ini juga di kolom chat dari Kak Haryati ada video kematian Mahasa Amini, bisa ditonton teman-teman. Baik, untuk acara selanjutnya kita sesi foto bersama. Kepada Ramzi Ali, dipersilakan untuk memandu sesi foto bersama. Baik, ya, mohon maaf sampai bisa menyimak kami dikumpulkan di ada pekerjaan sampai malam, jadi harus segera bergabung lagi ke forum. Jadi Baik Bu, tidak apa-apa. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. ya sama-sama. Monggo Kak Ali. Baik, kepada seluruh hadirin, dipersilakan untuk menghidupkan kameranya masing-masing karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Baik, sudah siap semua ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Ali. Untuk sesi selanjutnya kita masih punya materi yang kedua, itu adalah tentang perempuan dan hijab yang akan disampaikan oleh Kak Haryati. Beliau adalah sekarang ini sedang studi di Jamia Zahra, fokus kepada kajian keperempuanan sebagai beliau juga banyak sekali pengalaman organisasinya. Beliau sebagai founder Perempuan Bersuara dan memang beliau ini banyak sekali ya tulisan-tulisan yang beliau tulis itu tentang perempuan, tentang hijab gitu. Sampai saat ini tulisan beliau sudah dipublikasikan sebanyak 20 tulisan dan itu kebanyakan tentang perempuan. Beliau ini juga sangat banyak pengalaman organisasinya. Beliau adalah koordinator akta di tahun 2020, 2021, kemudian juga beliau sebagai Dewan Penasehat Aliansi Keputrian Timur Tengah, juga beliau juga pernah didelegasikan sebagai delegasi utama Simposium Internasional PPI DK. Jadi banyak sekali pengalaman dan jejak dari beliau ini. Langsung saja kepada Kak Haryati, kamu persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya bagus ya? Ya, sudah Kak. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Presiden IPI Iran, Bapak Restu,
yang telah dan Menteri Keperempuanan IP Iran yang telah menyelenggarakan webinar hari ini tentang Mahsa Amini, kilas balik ya tentang Mahsa Amini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan dan teman-teman yang masih setia hadir di acara webinar ini. Ya, untuk hari ini saya diberikan tugas kepada panitia untuk membahas tentang hijab dan perempuan Iran. Ya, tadi sudah dibahas secara secara universal sama Ibu Dina tentang kasus di balik kematian Mahsa Amini atau seluruh kasus-kasus yang ada di Iran. Dan itu kita sudah melihat bahwa di baliknya itu adalah ada permainan politik ya yang dimainkan oleh Amerika Serikat dan Zionis. Nah, sekarang giliran saya membahas tentang hijab ya, karena kematian Mahsa Amini ini tidak pernah lepas dari tidak disangkut pautkan dengan jilbab gitu. Dan itu memang kita lihat faktanya ya, fenomenanya hari ini bahwa kalau kita lihat bahkan baru-baru kemarin itu postingan hari kemarin ya yang dilakukan oleh Indonesian Feminis sama Konde itu akun Instagramnya yang masih mengatakan bahwa kasus Mahsa Amini itu disebabkan oleh hijab ya, gara-gara hijab kemudian dia terzolimi kemudian mati dan seterusnya gitu. Ini diangkatnya karena sudah dirilis pengesahan undang-undang sementara ya oleh parlemen Iran, sehingganya dia mengucapkan duka atas masyarakat Iran. Nah, nanti kita lihat apakah memang benar-benar masyarakat Iran telah berduka atas undang-undang ini atau gimana. Next. Ya. Di sini ya, untuk mengetahui bagaimana sejarah hijab di Iran, perlu sebelum mengaitkan bagaimana si hijab di Iran, itu kita harus melihat bahwa di Iran itu ada dua pra ya, semua Arab Saudi pun juga seperti Arab Saudi dan yang lain itu ada semua pra Islam dan pasca Islam. Nah, di pra Islam ini ada 3 dinasti. Nah, dinasti Parthia, Sasania, dan Achaemenid. Nah, pasca Islam ini ada juga ada 3 masa. Sebenarnya bukan 3 masa, ada 4 masa. Nah, dinasti Qajar dan di rezim Pahlavi ini ada 2, Pahlavi 1 dan Pahlavi 2. Pahlavi 1 ini itu adalah Reza Khan, bapaknya Reza Pahlavi, kemudian Reza Pahlavi, kemudian Revolusi Islam Iran. Nah, di sini saya ingin next dulu ya, nanti kembali lagi. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa di masa pra-Islam itu ketiga dinasti ini itu memiliki agama yang resmi itu adalah agama Zarastura, yaitu ajaran Zoroaster, di mana mereka ini dari dulu sudah mengenakan hijab. Ini contoh hijabnya ya. Nanti ada lebih jelasnya di halaman berikutnya. Jadi di masa sebelum Islam, di masa Zoroaster itu justru pemahaman tentang hijabnya itu lebih ekstrim dan lebih terkungkung, bahkan perempuan di saat itu tidak bisa keluar dari rumahnya ataupun beraktivitas luar. Silakan dulu di next dulu kembali. Di next dulu ya, silakan. Nanti kita kembali lagi. Ya, di sini. Ya. Nah, di situ di sini dari bukunya Will Durant, di dalam bukunya Sejarah Peradaban itu yang mengatakan bahwa masalah perempuan Iran dalam sejarah harus dianggap sebagai salah satu topik menarik untuk selalu dibahas. Dia mengatakan wanita masyarakat kelas atas tidak berani keluar rumah kecuali di tempat tidur dengan selimut. Mereka tidak pernah diizinkan melakukan hubungan langsung dengan laki-laki, berinteraksi ya secara terbuka. Perempuan yang sudah menikah tidak mempunyai hak untuk bertemu dengan pria manapun, meskipun itu ayah atau saudara laki-lakinya.
Kemudian wajah perempuan juga tidak terlalu nampak ya, tidak terlalu nampak. Dan tentu saja perlu diperhatikan bahwa persoalan hijab dan penutup kepala pada perempuan di Iran kuno tidak hanya berkaitan dengan periode tertentu. Misalnya pada masa, ini yang saya katakan tadi 3 dinasti ya, namun persoalan jilbab dan penutup penuh pada perempuan Iran, merupakan identitas masyarakat Iran. Nah, kita kemudian kembali ya, next lagi ya, next. Nah, setelah di masa ketiga dinasti ini, jadi di masa Zoroaster itu pengekangan terhadap hijab bahkan lebih kental hijabnya. Ini masih ada ini hawa-hawa hijabnya. Teman-teman bisa lihat di situ yang gambar di atas itu yang masih dinasti Qajar ya. Nah, jadi justru kedatangan Islam itu memberikan kelonggaran kepada perempuan Iran. Memberikan kelonggaran ya, meskipun sebenarnya mungkin nggak terlalu meninggalkan ya kalau mungkin teman-teman men-searching itu perempuan-perempuan Iran di masa-masa Qajar itu justru juga memakai kurba seperti ini ya. Nah, seperti ini. Itu yang penutup putih-putihnya itu sebenarnya cadar mereka. Jadi mereka itu kayak seperti ninja gitu ya, seperti ninja. Jadi mereka pakaiannya lengkap, tertutup sekali. Nah, justru kedatangan Islam melonggarkan hijab mereka gitu, melonggarkan hijab mereka. Nah, itu di masa Islam. Nah, sekarang teman-teman juga bisa lihat dinasti Qajar ini ada saya lihat di situ. Ini salah satu keluarga di Kermon ya, Kermon di masa Qojor. Itu kita lihat fungsinya pakaian hijabnya. Jadi teman-teman jadi kenapa saya kenapa ini saya cuma memberikan secara universal ya, memberikan universal tadi itu karena kalau sebenarnya membahas tentang sebelum ini itu memang banyak dinasti-dinasti ya, Safawi dan seterusnya. Tapi saya memberikan secara universal karena waktu terbatas. Nah, Humphrey salah satu perwakilan politik Inggris di Iran pada era Qajar menulis hijab perempuan Iran, dalam isu perempuan tidak berjilbab, kita harus melakukan upaya luar biasa agar perempuan muslim menjadi antusias untuk tidak berjilbab dan meninggalkan codur. Codur itu ya seperti ini, kalau sekarang masa Iran itu tidak ada cadarnya lagi, cuma kain hitam yang menutupi dari kepala hingga kaki. Ia berpendapat bahwa perempuan muslim harus ditipu dan mengeluarkan mereka dari cadur dan jubahnya. Baik entah itu mau atau tidak mau, ketika perempuan keluar dari jilbab, laki-laki dan generasi muda akan tergoda dan akibatnya kerusakan akan masuk dalam keluarga. Nah, ini next. Ya. Nah, di masa ini yang foto yang samping kiri itu di masa bapaknya Reza Pahlavi ya, Reza Khan ya. Di situ puncak kasfe hijab. Kasfe hijab itu artinya adalah perampasan jilbab. Jadi pemaksaan untuk membuka jilbab. Nah, justru di masa Reza Khan ini adalah masa di mana perempuan tidak diberikan kebebasan. Nah, terbalik di pemahaman dari kaum aktivis perempuan yang ada sebagian di Indonesia ataupun kaum feminis yang mengatakan bahwa justru di masanya Pahlavi itu perempuan diberikan kebebasan. Nah, justru di sini kalau memang diberikan kebebasan, kenapa justru orang yang mengenakan jilbab itu dipaksa untuk dibuka? Nah, di tengah-tengah jalan, jadi kalau kita baca buku-buku sejarah perempuan Iran itu, jadi masa Reza Khan itu, perempuan yang ketika keluar dari rumahnya itu, jadi memang ada polisi yang menarik ataupun mata-matanya yang melakukan itu, seperti itu. Jadi memang jadi di masa Reza Khan itu secara frontal melakukan pemaksaan pembukaan jilbab, seperti itu. Nah, ini di situ sekolah-sekolah itu dipaksa untuk semua anak-anak tidak mengenakan jilbab. Ini masa bapaknya Reza Khan. Jadi kemudian setelah itu juga semua perempuan-perempuan yang yang strata pemerintahan juga itu jelas dia buka jilbab ya, dipaksakan untuk buka hijab. Nah, next Pahlavi 1 ini. Kemudian di Pahlavi kedua itu, nah
di Pahlavi kedua dikatakan di situ dalam bukunya bahwa dia tidak akan menggunakan cara yang sama yang dilakukan oleh bapaknya. Justru yang dilakukan oleh Reza Khan bapaknya itu karena kunjungannya dari Turki. Dia mengatakan bahwa dia melihat perempuan-perempuan Turki yang berpakaian-pakaian minim ala barat seperti itu. Dia memandang bahwa dengan adanya perempuan yang seperti ini menjadikan perempuan itu lebih berkembang. Jadi dia menganggap bahwa hijab itu sebagai penghalang bagi perempuan-perempuan Iran untuk maju. Nah, di Pahlavi kedua ini setelah adanya surat dari beberapa para ulama dan para pemimpin-pemimpin agama yang ada di Qum maupun di Mashhad itu menulis surat kepada Reza Pahlavi untuk mencabut undang-undang pemaksaan pencabutan jilbab, akhirnya dikabulkan oleh Reza Khan. Tapi secara halus dia menggunakan seperti ini. Jadi di masa Reza Pahlavi itu semua urusan-urusan ataupun fasilitas-fasilitas umum, misalkan kita mau urus surat-surat tanah dan seterusnya ataupun rumah sakit, itu mereka mau melayani ketika perempuan tidak mengenakan jilbab. Itu secara halusnya gitu. Nah, ini kondisinya para perempuan-perempuan yang ada di universitas ini depan parlemen. Itu masanya Reza Pahlavi. Nah, di masa Reza Pahlavi ini di situ pemaksaan juga ya, tapi pemaksaannya itu dalam bentuk aturan bahwa laki-laki itu harus menggunakan dasi. Meskipun para ulama itu yang khasnya orang Iran itu kan pakai amama ya istilahnya, yang putih itu pakai amama, itu juga nggak boleh digunakan, harus menggunakan dasi, jas, dan topi. Perempuan juga harus menggunakan pakaian-pakaian terbuka dan seterusnya. Nah, next. Nah, di setelah revolusi Islam Iran, itu kan terjadinya penggulingan rezim Pahlavi itu juga bersatunya antara seluruh lapisan masyarakat kiri, lapisan masyarakat revolusi, agamawan dan seterusnya itu bersatu untuk menjatuhkan Reza Pahlavi karena justru di sini mereka merasa muak atas sistem yang ada ya. Perempuan lebih banyak karena pernyataannya Imam Khomeini itu mengatakan bahwa revolusi ini terjadi karena adanya perempuan-perempuan pemberani, karena mereka lah yang mendorong para kaum laki-laki, mereka juga pula yang maju untuk memberikan menyuarakan, karena dia sudah muak terhadap sistem Pahlavi yang menekan penampilan masyarakat ini. Kenapa saya tampilkan tadi dari dinasti sebelum pra-Islam hingga hari ini, ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa sebenarnya jilbab yang ada di Iran itu hari ini bukan hanya sekedar perintah Islam, tapi menjadi sebuah budaya bagi perempuan Iran. Karena memang dari dulu sudah mengenakan jilbab. Jadi sangat salah kalau dikatakan bahwa hijab yang ada sekarang di Iran itu adalah hijab ala Iran, ala Islam seperti seperti di Arab Saudi gitu, pemaksaan. Kan beda kasusnya. Justru di Iran itu adalah negara tanah Persia, itu adalah tanah peradaban di jauh sebelum Arab Saudi. Jadi sangat untuk membandingkan masa itu. Kalau di Arab Saudi, di tanah Arab dulu, Islam itu datang menyempurnakan hijabnya mereka kan terbuka, kelihatan telinga dan seterusnya, sedangkan Islam datang di Iran itu untuk memang datang menyempurnakan, tapi mereka dasarnya sudah tertutup gitu, Nah, ini perbedaannya. Jadi yang saya tekankan bahwa di Iran hijab itu ada dua unsur. Jadi selain sebagai sebuah keyakinan, juga sebagai sebuah kebudayaan. Jadi sebagai kebudayaan. Jadi
Iya, sekatan. Jadi apa namanya, sangat salah yang disampaikan oleh kaum perempuan, para aktivis perempuan yang sebagian di Indonesia yang mengatakan bahwa justru revolusi Islam mengungkung perempuan dengan adanya aturan-aturan hijab. Nggak seperti itu. Lihat, ini saya tampilkan para atlet-atlet perempuan, justru mereka tetap bisa tampil dengan menggunakan hijab gitu, apapun kondisinya. Maksudnya apapun bidangnya itu mereka tetap menggunakan hijab dengan bangganya untuk mematuhi undang-undang gitu. Nah, next. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa di masa termasuk kontennya siapa ya? Lupa namanya ini, mengatakan bahwa di masa revolusi Islam Iran revolusi Islam Iran dengan adanya aturan-aturan hijab, mereka semakin terkungkung. Mereka menganggap, mereka ini membayangkan bahwa sistem revolusi Islam Iran itu seperti di Afghanistan. Sangat jauh berbeda. Dulu di Afghanistan, itu perempuan-perempuannya tidak mengenakan hijab. Dengan adanya Taliban, itu mengenakan jilbab, kemudian mengungkung perempuannya. Sedangkan revolusi Islam Iran menghadirkan undang-undang jilbab, itu justru memberikan kesempatan dan ruang aman bagi perempuan untuk bisa beraktivitas. Lihat, teman-teman bisa melihat persentase ini tahun 2019 di data UNESCO, teman-teman bisa cek sendiri ya. Ini bukan data dari Iran ya, dari luar ini. Jadi 97% perempuan berpendidikan. Lebih 60% mahasiswa sekarang adalah perempuan dengan 22,7% perempuan Iran pasca sarjana. Jumlah profesor ada 2.100 orang. Dalam majalah Forbes dikatakan bahwa 70% mahasiswa perempuan Iran di bidang sains dan teknologi. Sehingga jumlah peneliti dan ilmu perempuan lebih banyak daripada laki-laki. 4.000 perusahaan sains, 30% dipimpin oleh perempuan. 2.000 LSM perempuan, 712 jurnal perempuan, 540.000 atlet profesional perempuan dengan 160 medali dengan seluruh bidang olahraga yang ada dan di kancah internasional. 2.423 perusahaan startup Iran, 320 co-foundernya adalah perempuan. 40% seniman perempuan Iran termasuk artis dan 25 sutradara. Nah, dan ini mereka ini juga mendapatkan prestasi kalau dalam bidang seniman ya, bukan medali ya namanya. Kemudian 60.000 perempuan menjadi dokter spesialis. 8.000 penulis perempuan dengan karya di berbagai bidang. Di bidang politik ada wakil presiden, menteri perempuan, ada 4 gubernur, 7 wagub, 8 wali kota, 19 bupati, 3.574 anggota parlemen. Sekarang teman-teman bandingkan dengan Indonesia. Apakah sampai setahap ini perempuan di Indonesia dengan tahap yang anggaplah setengah liberal ya, setengah liberal dan setengah setengah agamis. Apakah Indonesia sudah mencapai tahap seperti ini? Kan tidak. Nah, sekarang saya ingin menceritakan ya, 15 tahun yang lalu sebelum saya sampai ya, baru-baru saya tiba 2009, tiba di Iran itu, saya melihat ya kondisinya di Iran itu mengalami perkembangan di masa Ahmadinejad, dan kemudian juga di situ sudah diembargo oleh Amerika. Nah, di situ waktu saya kan di sini sudah menjadi aturan ya bahwa ketika pertama datang itu kan harus pemeriksaan kesehatan dan seterusnya ya. Itu benar-benar sudah berkembang laboratoriumnya, rumah sakitnya dan seterusnya. Ini tahun 2009 ya. Kalau dikatakan bahwa Iran itu tidak negara yang negara termiskin dijuluki oleh orang-orang di Indonesia. Termiskin. Negara yang tidak memiliki perkembangan. Justru waktu saya pertama datang, saya langsung mengatakan sama suami saya bilang, loh, ini justru di sini laboratoriumnya lebih berkembang daripada Indonesia waktu pemeriksaan darah ya, Kita di Indonesia waktu tahun 2009 itu, waktu saya dulu itu belum ada yang sampai setahap yang kalau gimana ya perkembangannya ya, model laboratorium yang di sekarang itu ya.
Di Indonesia kan masih gimana kalau kita mau ke pemeriksaan darah dan seterusnya itu harus di rumah sakit pusat. Bahkan sekarang pun itu kalau kita mau memeriksa darah tahun sekarang itu di Indonesia itu kita juga masih harus di rumah sakit pusat. Di daerah-daerah nggak ada, sedangkan di sini itu banyak laboratorium yang kita bisa datangi dan itu sudah berkembang alat-alatnya. Nah ini perkembangannya gitu. Dan di situ masanya waktu masa pertama-tama itu ruang aman yang selalu diteriakan oleh kaum feminisme sekarang itu adalah ruang aman terhadap perempuan. Di Iran sejak dulu sudah ada ruang aman. Fasilitas-fasilitas umum itu dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Bus umum ataupun bus sekolah itu dipisahkan. Jadi laki-laki di depan di bagian depan, bus bagian depan, bagian depan, bagian laki-laki itu perempuan. Halte bus pun juga terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga waktu pertama itu justru sayang karena kita kan dari Indonesia ya, maksudnya penuh warna-warni ya, penuh warna-warni. Pertama datang itu saya kan membawa pakai gamis-gamis yang warna-warni. Justru kita yang merasa risih dengan menggunakan pakaian-pakaian warna-warni. Jadi saya waktu pertama masuk sekolah di kampus Jamiatul Zahra itu, saya justru yang merasa risih menggunakan gamis yang full color gitu, warna biru, warna merah hati. Nah setelah itu semua saya singkirkan kembali ke Indonesia dan kemudian justru lebih tenang dengan menggunakan pakaian cadur. Perasaan bagusnya waktu masa itu kita tidak merasa teman-teman mungkin ya yang waktu zaman itu tidak ada kelihatan ya perempuan bilang ini perempuan masyarakat kelas atas, ini perempuan kelas bawah. Semua rata dengan pakaian cadur. Beda kan kalau kita di Indonesia kan nampak sekali kan yang ini perempuan yang ini perempuan kelas atas, ini kelas menengah, ini kelas bawah dengan melihat penampilannya. Dulu di zaman saya waktu masih pertama-tama datang itu sama sekali kita tidak bisa membedakan ini orang kaya nggak ya, ini perempuan ini orang kaya nggak ya, nggak ada. Itu pun juga penampilannya nggak ada yang menor. Nah, nanti tahun-tahun 2011 ke atas itu mungkin masa-masa transisi itu masa ruhani itu sudah ada penggalangan untuk merusak sistem. Jadi ada yang perempuan-perempuan yang dihijab itu yang maksudnya yang kelihatan rambutnya ini ya, ala Mbak Tutut itu sudah disebarkan di kota Qum di titik-titik. Kalau kita di sini istilahnya di Savoye itu ya, tunggu punya saya lobet. Di Savoye itu kelihatan diturunkan ada perempuan untuk menyebarkan ini, menyebarkan, minta maaf ya aku pakai di model karena lobet. Menurunkan perempuan yang tidak pakai hijab, kemudian pakai lipstik menor dan seterusnya. Itu semua orang sudah tahu bahwa yang ada gerakan-gerakan untuk untuk merusak sistem, merusak perempuan-perempuan. Dan itu memang terjadi di masa-masa Ruhani, karena kan kita sudah tahu ya masa sistem Presiden Ruhani itu mencoba plural gitu, mencoba untuk membebaskan kaum perempuan. Mereka Ogo Ruhani kan juga secara waktu pemilihan presiden itu mereka memang menjanjikan bahwa media sosial akan bebas, kemudian juga ceritanya perempuan juga bebas untuk bisa melepas jilbab, melepas codur dan seterusnya, sehingga dia mempunyai banyak suara gitu. Jadi penggalangan suaranya dari situ juga. Nah, selanjutnya tunggu dulu ya, next ya. Ya, sekarang saya mau bicara tentang hijab dan kebebasan. Nah, di sini justru kalau kita mau berbicara tentang kebebasan, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa kebebasan yang dipahami oleh kaum perempuan di luar, kaum perempuan di luar di sini maksudnya di luar Iran ya. Kaum perempuan di luar dengan perempuan Iran itu sangat berbeda. Karena di sini kan sistemnya adalah sistem Iran ya, sistem revolusi Islam Iran ya. Revolusi Islam Iran.
sehingganya otomatis menggunakan sistem Islam gitu, undang-undangnya menggunakan merujuk pada Islam. Nah, jadi kebebasan yang dimaksud di sini adalah justru kebebasan yang dipahami oleh Islam itu adalah kebebasan ini yang merupakan sebuah kendaraan menuju cita-cita gitu, menuju menjadi manusia sempurna gitu. Sedangkan di Barat itu adalah kebebasan yang dipahami mereka itu adalah tujuan. Kebebasan itulah yang menjadi tujuan. Seperti tadi yang dibahasakan juga tadi Ibu Dina ya, yang di Ibu Dina. Jadi tujuannya memang itu adalah untuk bebas. Jadi mereka berusaha untuk merusak sistem, untuk untuk bisa Amerika supaya bisa masuk kembali kepada Iran gitu untuk melakukan dominasi dominasinya ya. Kemudian di sini perlu dipahami bahwa kebebasan itu aku minta maaf ya, aku tutup dulu ini kameranya ya, karena ini HP-nya lagi lowbat ya 4%. Boleh, mati. Baik, Kak. Silahkan. Ya, jadi di sini membicarakan dalam suatu negara itu tidak ada yang memiliki kebebasan yang sempurna. Itu sangat absolut. Tidak ada. Jadi semua negara itu memiliki aturan-aturan untuk membatasi. Nah, sama halnya dengan di Prancis. Mereka tidak memberikan kebebasan kepada perempuan muslimah zaman dulu ya, perempuan muslimah untuk mengenakan hijab. Kenapa? Karena ini mempertahankan eksistensinya. Ini mempertahankan eksistensinya atau mempertahankan aturan-aturan yang ada. Sama halnya dengan di Iran. Jadi apa yang dilakukan di Iran itu bukan pemaksaan, bukan pemaksaan. Nah, nanti kita lihat juga nanti di terakhir ya. Jadi bukan pemaksaan, justru dengan adanya hijab mereka merasa bebas kemana-mana. Mereka bisa ke sekolah, mereka bisa ke pasar, mereka bisa pergi kemana-mana, tanpa harus merasa khawatir ada gangguan gitu. Nah, kalau saya dengar ceritanya waktu masih suami itu, masa suami dulu itu pertama datang, orang di Iran kan teman-teman juga mungkin teman-teman Iran mungkin itu sudah tahu juga ya, yang sudah sekolah di sini. Dulu itu ketika mau mengambil foto, itu perempuan Iran itu sangat sensitif ya. Dia sangat sensitif, bahkan langsung melaporkan kepada polisi ketika ada yang mengambil gambarnya tanpa izin gitu. Suami pernah kena itu, padahal bukan dia yang difoto. Jadi langsung ada polisi dekati suami itu hari dan diperiksa HP suami, ternyata nggak ada fotonya. Nah perempuan itu sangat sensitif dan kita memang tahu. Dan itu dulu zaman-zaman dulu ya, beda sekarang ya. Nah itu bedanya. Next. Nah, ini yang disalahpahami juga oleh oleh orang-orang sebagian yang tentang la ikraha fiddin. Ya, di sini la ikraha fiddin ini memang dinyatakan bahwa kebebasan dalam beragama. Tapi bukan berarti la ikraha fiddin ini itu di saat setelah meyakini Islam. La ikraha fiddin ini diberikan kepada orang yang belum menentukan sebuah keyakinan. Misalkan saya belum memilih apakah saya agama Kristen atau agama Islam. Jadi ayat ini ditujukan kepada saya. Jadi tidak ada orang lain tidak punya hak, pemerintah tidak punya hak, masyarakat pun tidak punya hak untuk memaksakan kehendak saya untuk memilih Islam misalkan. Atau memaksakan saya untuk menganut agama Kristen. Tidak ada. Nah, ini ayat la ikrah fiddin berkaitan pada kondisi hal yang seperti ini.
Tapi ketika saya sudah memilih dan meyakini bahwa saya ingin menganut agama Islam, la ikrah fiddin ini tidak berlaku lagi dalam hal itu. Nah, ketika meyakini agama Islam, ya artinya menerima segala aturan-aturan yang ada. Sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Tidak ada yang mengatakan bahwa saya mau saya mau beragama Islam, tapi boleh enggak saya enggak puasa, boleh enggak saya enggak enggak zakat dan seterusnya. Kan tidak seperti itu. Ketika sama halnya dengan ini. Contoh kecilnya, ketika kita memilih universitas, tidak ada yang memaksakan kehendak untuk memilih universitas A, B, dan C. Tapi ketika sudah menentukan bahwa saya ingin memasuki universitas A dengan jurusan B, otomatis segala aturan yang ada di dalam aturan kampus itu harus diterima. Kita tidak boleh menentang bahwa saya mau masuk di kampus A, tapi tidak mau menggunakan aturan-aturan hal yang seperti ini. Itu sangat bertentangan. Nah, inilah yang ayat-ayat yang saya sampaikan di sini. Jadi mungkin teman-teman bisa membedakan ya bahwa ayat yang kayak ini Al-Ghasiyah, Al-Maidah, Al-Insan, Al-Kahfi ini semua yang digunakan di saat yang sekarang. Padahal ini ayat digunakan sebelum menganut agama Islam. Tapi ketika setelah meyakini agama Islam, ayat inilah yang berlaku kepada kalian. Contohnya di Al-Ahzab. Dan tidak pantas laki-laki dan perempuan beriman ketika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan urusan. Urusan itu apa? Semua yang telah disampaikan oleh Nabi. Hijab, puasa, dan seterusnya. Mereka menentukan pilihan lain dalam urusan mereka. Nah, ini di sini. Next. Nah, ini penerapan sementara undang-undang hijab ya, yang baru-baru ini disahkan. Nah, ini dalam tulisan Dr. Iqbal, Ketua Penelitian Gender dan Keluarga di Tehran. Di sini mengatakan bahwa keluarga dan privasi menjadi perhatian utama sebagian besar masyarakat, dan dalam berbagai jajak pendapat lebih dari 80% orang menegaskan adanya hubungan erat antara jilbab dan kesucian dalam masyarakat. Jilbab dan kesucian ini maksudnya hijab wa afif dalam masyarakat, serta penguatan dan stabilitas institusi keluarga. Dalam jajak pendapat tersebut, mayoritas masyarakat mendukung perlunya perempuan berhijab di ruang sosial. Kedua, dalam survei Pusat Penelitian Radio dan Televisi pada bulan Mei, Urdibes ya, setelah kerusuhan sosial terjadi, sekitar 84% responden percaya bahwa perempuan perlu mengenakan jilbab di masyarakat. Kemudian yang ketiga, sebagian besar masyarakat Iran, hijab masih dianggap sebagai perintah wajib oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 73%. Dan 68% yang meyakini bahwa menggunakan hijab itu sebagai tanda keimanan. Dan 74% orang yang mengkritisi keterbukaan atau kalau istilahnya di Iran itu ketelanjangan, barhanegi, pamer tubuh dan tidak bercadar di masyarakat. Bercadur maksudnya di sini. Kemudian yang keempat, menurut statistik terbaru saat ini di seluruh Iran, sekitar 15% perempuan tersebut buka hijab. Dan berdasarkan pemantauan tujuan mereka, lebih dari 60% dari mereka mengenakan hijab dengan menyatakan bahwa hijab tidak lagi menjadi prioritas pemerintah dan tidak ada lagi persyaratan hukum untuk itu. Dan jika ada undang-undang, ada tindakan lain yang kewajiban jilbab oleh pemerintah, mereka tidak akan terus memperlihatkan jilbabnya. Nah, kemarin kan waktu setelah diresmikan dihapus polisi akhlak itu kan kita sudah lihat ya, apalagi di Teheran ya, di ibu kota di Teheran itu sudah banyak nampak dengan jelas ada yang tidak pakai sal saja, ada yang tidak pakai, ada yang pakai montu yang ketat dan seterusnya. Di KUM juga kita sudah mendapatkan ada beberapa orang. Itu kenapa? Itu hasilnya apa? Karena mereka mengatakan bahwa
sudah tidak ada aturan, pemerintah juga sudah bebas dan seterusnya. Nah, nanti ketika sudah ada aturan, baru dia kembali akan menggunakan hijab. Silakan, apa namanya, next. Mohon izin Kak untuk waktunya Ya, sisa sedikit ya, 5 ini menit kayak, lagi. sisa sedikit kayaknya ini. Baik, Ini Kak. mekanisme penanganan fenomena jilbab ya. Di situ ini penanganan jilbab itu dikatakan bahwa deteksi hijab yang terorganisasi. Jadi ini kan ada yang yang melakukan pembukaan hijab itu dengan sengaja ya, karena ini sudah bahasa umum ya, kita sudah tahu bahwa di Iran itu ada orang yang dibayar memang dari kelompok-kelompok orang yang untuk merusak sistem ya, dari luar mereka dibayar. Jadi mereka itu akan dikenai hukum juga. Kemudian ada juga kelompok yang mengkampanyekan lepas hijab dan keterbukaan, baik itu secara merek, bisnis, ataupun individu ataupun kelompok, itu juga akan dikenakan hukum. Kemudian yang ketiga, lapisan yang ketiga ini adalah misalkan artis-artis ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang juga melakukan kampanye hijab atau melepaskan hijab, itu juga akan dikenakan hukum. Kemudian selanjutnya itu ini adalah berpakaian buruk, telanjang dan perlihatkan hijab warga negara yang akan dijatuhi hukuman yang ditentukan sesuai dengan definisi yang jelas. Nah, cuma untuk undang-undangnya itu saya belum lihat ya bagaimana modelnya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaannya ya, di dalam wawancaranya itu dikatakan bahwa sebenarnya ini aturan yang berlangsung, karena kan kita lihat tadi bahwa 5% cuma 5% orang yang melakukan buka hijab atau yang melakukan penentangan hijab ya. Nah, apakah hukum-hukum ini hanya memang dikenakan untuk mereka-mereka gitu? Nah, yang dijawabkan oleh dokter Iqbal itu mengatakan bahwa memang hukum yang ada, pemberlakuan undang-undang yang berlaku sekarang hari ini itu memang untuk melakukan efek jera terhadap yang 5% ini. Nah, undang-undang ini tidak berlaku lagi bagi mereka yang sudah bagus hijab gitu. Nah, memang mereka ini adalah untuk mereka yang 5% ini. Kemudian juga bahwa resolusi ini itu dianggap, karena kan masyarakat kan sudah mengatakan bahwa tadi kan sudah ada persentasenya ya yang mengatakan bahwa mereka menolak adanya keterbukaan atau ketelanjangan atau buka hijab dan seterusnya. Nah, karena sistem ini merupakan sistem Islam yang mendahulukan ketenangan dan kenyamanan jiwa masyarakatnya, sehingganya mereka harus mengeluarkan undang-undang itu untuk lebih memperketat dan memperbaiki sistem. Sistem ini maksudnya ya sistem Islam, dan kemudian ini adalah menjaga kemoralan, menjaga akhlak masyarakat, seperti itu. Next. Kayaknya sudah habis ya. Ini next-nya. Kalau sudah habis, udah nggak ada ya? Oh ya, udah. Jadi di situ ya. Jadi yang saya ingin mau sampaikan bahwa jadi teman-teman sudah melihat ya bahwa sangat berbanding terbalik apa yang disampaikan oleh oleh kaum feminisme ataupun sebagian aktivis perempuan yang mengatakan bahwa dengan adanya kembali undang-undang ini, dengan pengesahan undang-undang sementara ini, itu justru memberikan duka kepada masyarakat perempuan Iran gitu ya, karena menganggap bahwa menjadi tekanan bagi perempuan seperti itu. Padahal kita sudah lihat sudah ada survei secara resmi, kemudian jajak pendapat yang dilakukan oleh pihak televisi dan seterusnya, juga di televisi Iran itu juga
ada keterbukaan, bisa menelpon secara langsung pihak pemerintah, dan kemudian teleponnya itu secara langsung di televisi kita dengar kadang itu keluhan-keluhan yang diterima, yang dia dapatkan di masyarakat dan seterusnya. Kemarin pula itu saya pikirnya ya, waktu kemarin itu fase antara ditiadakannya polisi hijab dan pembebasan pengesahan undang-undang ini, secara kasat mata saya pikirnya nggak ada ini ya, maksudnya masyarakat itu kayak semacam acu-acu melihat adanya ketelanjang keterbukaan, codur dan seterusnya. Dan saya padahal ternyata dan kalau saya cek juga ternyata di grup ya, di grup kajian gender itu ternyata para profesor, para peneliti-peneliti itu membuat surat-surat pernyataan dan tentang keberatannya, tentang ketiadaan hijab di masyarakat. Mungkin untuk itu sementara minta maaf kalau ada kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan kita nanti lanjutkan di diskusi. Silakan Bu Ibu moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Haryati untuk pemaparannya. Sangat mendalam ya. Kita jadi lebih tahu banyak bagaimana perempuan di Iran dan bagaimana hijab di Iran. Oke, baik. Teman-teman semuanya, untuk mengetes antusias dan semangat, saya minta reaction, kasih jempol ya. Boleh? Kasih jempol ya, teman-teman. Di akhir sesi ini, apakah masih semangat? Oke, ada 2, 3. Ayo, mana lagi, teman-teman? 4. Baik, terima kasih banyak. Teman-teman yang masih antusias sampai sekarang. Wah, nambah banyak. Terima kasih banyak. Masih semangat ya sampai akhir ini. Baik, langsung saja teman-teman yang di dalam pikirannya ada pertanyaan atau masih penasaran bagaimana perempuan dan hijab di Iran itu, dipersilahkan untuk open mic dan ditanyakan langsung kepada narasumber kita, Kak Haryati. Silakan. Ini Kak Suherman ngasih reaction atau mau bertanya nih? Iya, teman-teman yang punya pertanyaan silahkan open mic atau bisa ditulis di kolom chat jika berhalangan untuk open mic. Udah jelas banget konferensi katanya dari Kak Anton. Ya, teman-teman yang lain. Ya, sambil menunggu ada yang kalau nggak ada yang bertanya, ini yang saya mau sampaikan tadi ya, saya lupa tadi sampaikan bahwa jadi sebenarnya untuk memahami jilbab itu, karena kan sebenarnya pemahaman kenapa ada pandangan-pandangan negatifnya tentang jilbab terhadap Iran ataupun Islamfobia ya, maksudnya orang-orang yang takut terhadap Islam itu ya karena pemahamannya tentang hijab itu yang sangat minim ya, sangat minim. Nah, di sini mereka menganggap bahwa hijab itu adalah urusan sosial ya, urusan pribadi gitu ya, urusan pribadi. Nah, di sini kalau kita membicarakan tentang hijab dalam Islam itu bahwa dalam aturan Islam itu memang adalah aturan-aturan yang berkenaan tentang pribadi, ada yang berkenaan dengan sosial, ada yang berkenaan kedua-duanya. Seperti itu. Yang pribadi itu seperti apa? Ya seperti sholat, zakat, dan seterusnya. Sedangkan yang urusan yang sosial hijab itu adalah baik pribadi juga sosial bermain. Nah, di sini kenapa dikatakan bahwa hijab itu berbicara tentang wilayah sosial karena ini berbicara tentang masyarakat gitu, masyarakat pada umumnya. Karena gini,
memang yang dikatakan kelompok-kelompok luar itu yang mengatakan bahwa ini adalah otoritas tubuh kita. Jadi maksudnya otoritas tubuh di sini adalah bahwa ini adalah tubuh saya. Saya mau apakan, saya mau pakai baju atau saya mau pakai tidak, saya mau pakai hijab atau tidak, itu terserah saya karena ini adalah milik saya. Nah, padahal kalau kita mau berbicara bahwa sebenarnya ini yang berbicara tentang urusan pribadi itu memang benar ketika berada pada wilayah privasinya. Misalkan wilayah privasi seperti apa di dalam rumah yang dihalangi oleh tembok-tembok yang orang lain tidak melihat. Sama halnya dengan gini, contoh kecilnya, saya berteriak di dalam rumah saya. Memang ini rumah saya teriak. Tapi ketika suara saya keluar dari tembok dan didengar oleh tetangga, itu bukan urusan pribadi lagi. Tapi itu udah urusan orang lain, urusan sosial, yang mana akan mengganggu telinga orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain. Sama halnya dengan hijab. Nah, sama ada juga yang mengatakan, konsepnya yang kemarin ya, ada konsep yang mengatakan bahwa ini hijab ini seperti rumah. Nah, ketika saya rumah, orang lain nggak berhak untuk memasuki rumah saya atau melihat rumah saya seperti itu. Nah, di sini konsepnya juga yang salah bahwa ketika rumah ini pun juga rumahnya juga berbeda ya. Kalau rumahnya yang penuh dengan kaca, kan ada rumah ya yang kaca full itu ya di luarnya ya, kaca full di luar. Itu juga orang di dalam rumah itu tidak punya hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang senonoh. Kenapa? Karena ditonton dari luar. Jadi tidak bisa dikatakan lagi bahwa itu adalah wilayah privasi karena mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, disinilah batas kebebasannya. Sama halnya juga dengan balkon atau kalau kita di Indonesia ya, balkon sama dengan taman ya depan rumah. Nah, sama halnya mengatakan bahwa saya juga bebas tidak mengenakan jilbab di balkon ataunya. Iya. Dia bilang alasannya apa? Karena dia bilang balkon itu wilayah privasi saya. Yang dikatakan wilayah privasi itu adalah ketika hanya seorang diri yang menikmatinya, yang melihatnya. Selebihnya dari itu bukan wilayah privasi lagi, tapi itu adalah wilayah umum. Jadi ketika keluar ke balkon, duduk, kemudian tidak menggunakan jilbab, kemudian marah atau orang lain tidak punya hak untuk melihat, itu sangat salah dalam konsep pemikirannya. Karena yang menjadi ketika sudah keluar dari rumahnya, ketika keluar dari ruangannya yang ruangan pribadinya, itu bukan berbicara lagi tentang wilayah konsep pribadi, tapi wilayah masyarakat seperti itu. Nah, inilah yang sangat sulit dibedakan oleh masyarakat ataupun kita pada umumnya manusia ya perempuan, bahwa ini adalah tubuh saya sehingganya dia bebas untuk, tidak ada hak seperti itu. Nah, di sini juga letak kesalahannya adalah ketika mengatakan bahwa ketika otoritas tubuh, ketika maksudnya pemilikan tubuhnya itu jadi dia bebas melakukan apapun sehingganya orang lain juga tidak punya hak. Itu juga sangat kesalahannya adalah dia tidak pernah memikirkan karena kan sebenarnya memang letak kesalahan konsep pemikirannya memang itu sangat salah, karena kan dia menggunakan sumber pemikirannya itu kan dari sekuler, humanisme, kemudian liberalisme, kemudian individualis. Nah, di sini ketika konsep ini dia gunakan, memang dia tidak konsep humanisme sama individualisme itu kan memang dia berfokus pada dirinya sendiri. Orang lain dia tidak pernah berfokus kepada orang lain lagi, seperti itu. Sehingganya dia memang tidak pernah memikirkan yang lain, sehingganya sehingga ada pernyataan yang mengatakan bahwa kenapa yang perempuan yang harus dijaga disuruh pakai jilbab, kenapa bukan laki-lakinya yang disuruh menjaga pandangan, seperti itu. Nah, kalau didasarkan pada bukunya Murtada Mutahari, kebebasan maknawi ya, di situ dia memaparkan bahwa Murtada Mutahari memaparkan ada dua, kebebasan maknawi dan kebebasan sosial. Nah, kebebasan sosial ini tidak akan pernah sukses ketika dia belum bebas dari secara maknawi. Kebebasan maknawinya seperti apa? Ya termasuk itu adalah nafsunya, nafsu untuk memamerkan diri, nafsu untuk ketelanjangan,
kesenjangannya, nafsu untuk untuk berpenampilan bebas dan seterusnya seperti itu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang menuntut orang lain untuk menjaga pandangannya, tapi dia sendiri tidak mampu untuk menjaga dirinya seperti itu. Maksudnya gini loh logikanya. Kau tuntut orang untuk menundukkan pandangan, sedangkan kau sendiri tidak mau mau melakukan menjaga membantu untuk menjaga pandangan mereka seperti itu. Itu saja mungkin Kak Pipi ya. Terima kasih. Oh iya, soal yang tadi ini ada teman-teman yang mengatakan bahwa lain kali adakan acara serupa tapi mengundangkan pembicara dari pihak oposisi. Itu sebenarnya saya tanpa menyampaikan kepada kepada pengurus IP kemarin itu waktu dia rilis itu Instagramnya itu Konde dan Feminisme Islam itu saya langsung saya langsung bukan japri ya, di inbox Instagram saya langsung mengatakan kami dari IP Iran mengundang salah satu dari Konde ataupun Indonesia Feminis untuk untuk menjadi pemateri untuk bicara kilas balik Masa Amini, tapi nggak dirangkap diri doang gitu, tapi nggak ada yang menanggapi. Karena memang sebenarnya sebenarnya kalau kita mau tahu ya, sebenarnya ada yang salah, mereka juga sebenarnya sudah ada yang meyakini juga bilang ada yang salah sebenarnya dalam ini. Karena kalau kita juga tahu ya, seperti yang disampaikan tadi Ibu Dina, sebenarnya kematian Masa Amini itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan jilbab. Tidak ada sama sekali kaitannya jilbab. Dan sebenarnya kasus jilbab ini sudah ada di 4 atau 5 tahun sebelumnya. Seperti itu diangkat diangkat tapi tidak berhasil, dan kali ini juga tidak berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Haryati atas pemaparan lanjutannya. Tadi untuk Kak Restu angkat tangan. Silakan untuk pertanyaannya. Udah terjawab kayaknya sih. Ini ada pertanyaan juga dari kolom komentar. Oh, baik-baik. Terima kasih. Selanjutnya kita ke kolom komentar ya, dari Suherman Latif. Salam, mohon penjelasan pandangan Ustazah Yati, kenapa pemerintahan RII hukum wajib berjilbab dan warga negara lain pun jika memasuki negara RII. Oke, ini sebenarnya saya sudah tulis ya di salah satu tulisan tentang jilbab dan Iran ya, di situ ya. Karena kan namanya juga Revolusi Islam Iran ya, jadi menggunakan konsep Islam ya. Jadi otomatis ketika menggunakan konsep Islam itu otomatis harus mengikuti mengikuti hukum-hukum yang ada diberikan oleh Islam itu sendiri. Nah, apalagi Islam kan apalagi Iran kan meyakini ya adalah mazhab yang maksudnya terhadap mazhabnya itu kuat. Nah, meyakini apa yang diajarkan oleh ajarannya itu dia menjalankannya dengan baik. Nah, mereka Revolusi Islam Iran ini berdasar pada surah Hajj ayat 41. Mereka jadi ceritanya karena sistem mereka yang menyediakan sistem ini, maka mereka pula yang harus menyediakan kenyamanan masyarakatnya seperti itu. Jadi otomatis sangat jelas bahwa untuk menciptakan kenyamanan masyarakat Islamnya menjaga ketenangan, menjaga tidak terjadinya kerusakan, pelecehan, pelacuran dan seterusnya, ya otomatis dia menggunakan undang-undang yang berdasarkan Al-Qur'an gitu. Namanya juga sistem Islam ya, otomatis yang menggunakan aturan itu. Nah, kenapa berlaku pada hukum-hukum yang lain? Sama halnya dengan di sistem waktu zaman Nabi kan, zaman Nabi waktu di Madinah kan, itu. Jadi orang-orang non-Islam itu juga harus mengikuti apa yang diberlakukan oleh Nabi. Mereka juga tetap membayar pajak dan seterusnya. Untuk apa membayar pajak? Dia kan bukan orang Islam dan seterusnya kan? Ya, untuk menjaga keamanannya juga kan, mereka juga yang menikmati dan seterusnya seperti itu. Nah, karena aturan ini diberlakukan dalam negara ini, otomatis orang yang mau memasuki memasuki negara Iran harus mematuhi undang-undang. Sama halnya dengan seperti ini. Ketika ada orang memasuki rumah saya, otomatis dia tidak bisa berlaku seenaknya dalam rumah saya.
Misalkan dalam rumah saya kan misalkan ya ada misalkan di dalam rumah saya nggak boleh nonton TV jam segini-segini. Di rumahnya mereka, di rumahnya dia sebebasnya mau nonton TV dan seterusnya dan seterusnya. Pas giliran masuk ke rumah saya, dia nggak punya hak memberlakukan aturan rumahnya di dalam rumah saya. Kenapa? Ya ini rumah saya. Sama dengan logikanya dengan negara Iran ini. Karena Iran ini merupakan sistem Islam, ya kau harus menghormati undang-undang yang ada yang berdasarkan Al-Qur'annya gitu, berdasarkan apa namanya hukum yang berlaku, undang-undang yang telah berlaku. Nah, ini yang saya mau tambahkan sedikit. Kan ada itu ya, dikatakan bahwa ada juga itu muncul bahwa di Iran itu pemaksaan juga ya kan, karena pemaksaan. Bagaimana dengan masyarakat apa namanya masyarakat Iran yang non Islam gitu? Ya sama aturannya, mereka juga harus menggunakan jilbab. Kenapa? Karena juga sama sistem yang dilakukan oleh Nabi. Apapun yang diberlakukan di situ, karena kan mereka juga salah diayomi warga negara. Jadi mereka menggunakan jilbab ada beberapa alasan. Pertama, apa namanya ini berlaku untuk semua ya, baik non Islam ataupun Islam. Jadi kalau yang Islam itu mereka menggunakan jilbab karena selain dari agamanya, karena tuntutan agamanya diwajibkan menggunakan hijab. Kedua, aturan Islam. Nah, bagaimana kalau non Islam? Nah, non Islam ini tidak tetap berlaku. Kenapa? Karena dia di sini posisinya bukan sebagai apakah dia warga negara apakah dia beragama Islam atau non Islam, tapi dia posisinya sebagai warga negara Iran. Nah, ketika menjadi warga negara Iran, otomatis harus mengikuti undang-undang yang berlaku. Seperti itu. Nah, beda kasusnya. Dan kemudian mereka pula ketika menggunakan hijab di negara Iran, maksudnya yang warga Iran non Muslim ini, ketika mereka menggunakan menggunakan jilbab, itu juga tidak menentang ajarannya. Kan kita sudah tahu bahwa di dalam Yahudi, Zoroaster, di Kristen itu juga mereka punya konsep hijab. Seperti itu. Jadi tidak ada yang penentangan dengan keyakinannya. Beda dengan konsepnya ketika orang Prancis atau pemaksaan orang-orang Muslim untuk tidak berhijab di negara Prancis. Pertama, banyak yang harus dia langgar. Memang aturan negaranya, tapi pertama melanggar keyakinannya. Beda dengan tadi yang non-Muslim di Iran. Non-Muslim di Iran itu tidak sangat bertentangan dengan keyakinannya, karena di dalam Masihi juga itu mereka meyakini adanya hijab. Beda kalau dengan di Prancis. Di Prancis Prancis kan dilarang, sedangkan ini melanggar akidahnya gitu. Akidahnya seorang manusia. Nah, bicara tentang ini kan juga melanggar hak asasi manusia. Mereka seenaknya berbicara hak asasi manusia perempuan Iran. Ujung-ujungnya mereka juga nggak melanggar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Riyati. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir ya, dari Zahratun Aini. Izin bertanya moderator untuk mengkolerasikan dengan kasus yang terjadi kepada Mahsa Amini. Apakah jilbab yang digunakan oleh Mahsa tidak sesuai aturan? Jika tidak, mengapa Mahsa bisa ditangkap? Karena saya lihat banyak wanita Iran yang juga tidak memakai hijab secara tertutup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi gini ya, sebenarnya sama halnya sebenarnya konsepnya itu pemakaian helm di jalanan ya, pemakaian helm di jalanan. Kan ada tuh orang-orang di jalan sebagian tidak pakai helm, tapi ada sebagian yang tidak pakai helm itu ada yang ditangkap, ada juga yang nggak ditangkap. Nah, istilahnya itu sama halnya dengan ini. Jadi sebenarnya sangat salah juga kalau ketika konsep bukan antum ya, bukan ini yang di luar itu yang maksud saya, bahwa sangat salah ketika mengatakan bahwa gara-gara hijab ya. Memang gara-gara hijab, karena hijabnya Mahsa Amini ini beliau dibawa ke kantor polisi akhlak gitu untuk dinasihati dan seterusnya. Dan itu juga berlaku sebelum-sebelumnya di masa Ahmadinejad pun di masa Ahmadinejad, karena polisi akhlak ini memang yang memberlakukan adalah Ahmadinejad gitu kan. Nah, jadi sangat salah ketika seumpama bilang karena gara-gara hijabnya yang jelek kemudian dia dizolimi dan seterusnya, karena
banyak kok perempuan Iran yang menggunakan hijab ala Mbak Tutut. Ada juga yang sama sekali juga yang hanya pakai shawl ya, pakai shawl yang kemudian digelantungkan di leher. Udah ya tergantung itu saja didapati atau tidaknya itu. Gitu. Nah, memang diakui bahwa Mas Amin ini memang ditangkap, dibawa ke polisi Akhlak untuk diberikan pengarahan. Sekali lagi, dibawa ke kantor polisi Akhlak, namanya juga polisi Akhlak ya, untuk diberikan pembenahan, diberikan arahan-arahan jilbab yang baik, bahwa yang seperti ini dan seperti itu. Ini seperti fungsinya itu polisi Akhlak. Dan tidak ada sama sekali yang namanya pemukulan terhadap Mas Amin ini. Nah, dengan video-video yang ada bahwa terkadang ada memang pemaksaan ya, ada pemaksaan terhadap perempuan untuk menggunakan jilbab dan seterusnya. Itu kita tidak tahu indikasinya ya pembuatan video ini karena ada sama tadi yang undang-undang tadi ya, undang-undang lapisan keberapa ya. Kalau memang ada orang yang sengaja menggunakan jilbab, sengaja melepas hijab karena dibayaran, dan sama halnya dengan pembuatan video itu. Jadi mereka sengaja itu kadang ada memang beberapa yang itu mereka sengaja membuka hijab untuk memancing ataupun mereka dari kalangan mereka yang berposisi untuk menarik, kemudian dia video, kemudian dia kirimkan kepada masyarakat. Kasus-kasus kemarin waktu baru-baru Mas Amin itu banyak terjadi kemarin juga yang kebencian terhadap para ulama. Ada ulama kan ya yang ditarik itu amamanya ya, topi khasnya Iran untuk ulama itu, kemudian dia dia dorong dan seterusnya. Itu juga itu ternyata bapaknya si yang dorong itu, mereka memang sengaja untuk membuat video untuk dikirimkan untuk mendapat pundi-pundi dari luar gitu. Itu sih. Makasih. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Zahratul Aini, semoga menjawab ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampailah kita ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Ibu Dina Sulaiman dan Kak Haryati. Sangat bermanfaat sekali ilmu dan pemaparannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal kita untuk ke depannya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir di acara kami ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Untuk penutup, marilah kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Saya Pipi Nur Hasanah. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.